Nah, sekarang kalau misalnya X barrier banget ya, ya nggak apa-apa. Misalnya ini. X, nah, bar itu normal mu sigma kuadrat. Nah, ini kalau asumsi normalnya hilang, tapi tetap mempunyai distribusi dengan min mu variansi sigma kuadrat, itu menjadi teorema limit pusat. Menjadi X bar itu mendekati distribusi normal minnya mu variansi sigma kuadrat kan gitu. Jadi kalau ya saya terpaksa harus hapus, nanti kalau nggak hapus nanti ini jelek. Gimana masukannya nanti kanan ya. Kan kayak di papan tulis kan harus hapus ya. Terus ini kalau mungkin saya harus nyoba nulis lebih banyak, jadi harus kembali ke Word ya. Ini juga seperti biasanya harus stop sharing dulu, nggak bisa langsung gitu. Ini baru share, kemudian masuk ke ini yang ya. Jadi expert itu ini kenapa harus keluar anunya ya? Nah ini expert mendekati distribusi normal minnya mu variansi sigma kuadrat N. Nah ini bisa digunakan untuk menghitung peluang A kurang atau sama dengan X bar kurang atau sama dengan B menjadi peluang A minus mu dibagi dengan sigma per akar N kurang atau sama dengan Z kurang atau sama dengan B min mu dibagi sigma per akar N sama dengan I dari B minus A sigma per akar N dikurangi dengan B minus mu. Ini ya A minus mu dibagi sigma per akar N. Nah, ini yang sudah biasa kita kerjakan di metode statistik. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah kalau mendekati distribusi binomial dengan Poisson itu kan hanya berlaku kalau tetanya kecil. Jadi kalau X itu binomial N theta, itu kalau theta N menuju tak terhingga
theta menuju ke 0, tapi n theta sama dengan lambda, maka X itu mendekati dengan Poisson lambda. Ini artinya artinya pendekatan ini hanya berlaku kalau tetanya kecil atau tetanya menuju tak terhingga. Ini artinya itu pendekatan itu baik kalau theta itu menuju 0 atau kecil ya bahasanya, bahasa matematiknya kecil itu theta menuju 0 atau theta menuju ke 1, jadi besar. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya itu kalau theta itu mendekati setengah? Tuh, bagaimana ini? Jadi ini yang pertanyaannya kan begitu. Jadi teorema limit pusat itu bisa kita perluas ke bentuk bagaimana kalau tetanya itu mendekati setengah. Nah, ini kita harus melihat bahwa strukturnya itu distribusi binomial itu adalah jumlah dari IID variabel random Bernoulli. Jadi X itu strukturnya bisa kita tulis sebagai sigma XI XI IID Bernoulli theta, kan gitu. Jadi XI IID Bernoulli theta. Nah, di sini EXI-nya berapa? EXI-nya sama dengan EXI sama dengan theta, varian XI sama dengan theta 1 minus theta. Jadi X sama dengan sigma XI, XI IID Bernoulli theta, XI sama dengan theta, varian XI sama dengan theta 1 min theta. Jadi kalau kita kembali ke teorema limit pusat, teorema limit pusat itu kan X bar minus mu dibagi sigma per akar n mendekati distribusi normal 0,1. Nah, ini kan sama saja dengan
sigma xi minus n mu dibagi dengan akar n sigma mendekati distribusi normal 0,1. Jadi kalau kita diminta untuk menghitung peluang dari X di antara A dan B, jadi kalau kita diminta menghitung probabilitas A kurang X kurang dari B, sama saja dengan kita harus membawa, ini kan sama aja dengan X-nya kan sigma XI, jadi sama dengan probabilitas A kurang atau sama dengan sigma XI kurang atau sama dengan B. Sebentar ini mau hujan, saya hidupkan lampunya. Nah, di sini itu kan harus kita ngikutin ini karena yang ada tabel itu kan distribusi normal 0,1. Jadi ini harus dibawa ke tabel distribusi normal 0,1. Jadi ini kan yang berdistribusi normal 0,1 itu sekarang apa ini ya? Sigma XI, jadi dibawa ke supaya ke normal 0,1. Jadi ini sigma XI harus dikurangi NU dibagi akar N sigma, B-nya juga begitu kan. Jadi kita tidak bisa kita harus melakukan dua-duanya kan gitu. Jadi ini menjadi karena yang punya distribusi normal 0,1 itu sigma XI di sini. Dia harus sama dengan B A minus NU dibagi akar N U sigma kurang dari sigma XI minus N mu dibagi akar N sigma kurang atau sama dengan B minus N mu dibagi dengan akar N sigma. Nah, ini kan distribusi Z. Jadi menjadi sama dengan P A minus N mu dibagi akar N sigma kurang atau sama dengan Z kurang atau sama dengan B minus N mu dibagi dengan akar N sigma sama dengan pi B minus N mu dibagi akar N sigma dikurangi dengan pi B minus N mu per akar N sigma. Nah, untuk khusus binomial
Jadi untuk binomial itu berarti ini kita akan mendapatkan peluang A kurang X kurang dari B sama dengan V B minus minnya kan theta N theta akar N akar theta 1 min theta dikurangi V A minus N theta dibagi akar N theta 1 minus theta. Itu untuk binomial. Dengan nanti memperhatikan faktor koreksi. Dengan memperhatikan faktor koreksi. Jadi dengan memperhatikan faktor koreksi. Mbak Siska kan pengennya ini saya tidak ngapus ya. Halo Mbak Siska. Halo Mbak Siska. Pak. Pak. Kemarin kami berinisiatif. Ini kan hanya 1 halaman, Pak. Nah, yang saya share tadi tersedia 10 halaman, Pak. Jadi Bapak tidak perlu menghapus. Jadi langsung diginikan gitu, dinaikkan gitu bisa? Iya, bisa langsung di-scroll ke bawah gitu, Pak. Oke. Ya, nanti saya anunya ya. Ini tadi saya belum sempat ini. Terima kasih. Jadi kalau saya misalkan dari sini kemarin ini ya, dari ini kan titik-titik ini ya. Kira-kira, Mbak Iki. Iya, ini kan Pak. titik-titik. Itu kudu di enter gitu nggak bisa. Atau ini Pak, bisa dicoba di layout atau reference itu Pak. Wah, nggak tahu. Nggak, maksudku biasanya kan ini kita langsung ini di yang penting ini kalau ini sampai bawah itu kan kita bisa pindah halaman. Iya Pak, bisa dipindah. Tapi caranya pindah ini. Pak, saya boleh nambahin nggak Pak? Ya. Jadi biasanya itu Pak sebelum ditulis pakai pena itu di scroll, di enter dulu Pak sampai 10 halaman gitu. Nanti dia bisa scroll sendiri. Oh gitu. Iya di enter dulu. Berarti dicoba ya. Dicoba ya. Ini sementara ini dianu dulu, dihapus dulu ya. Atau nanti bisa new slide gitu Pak, new dokumen. Terus new dokumennya di mana? Ngambilnya di Control N. Apa? Control M. Iya. Ini? Atau di file itu ada new Pak, klik file terus new. Di paling kiri ya, itu file terus new blank dokumen itu Pak. Ya, blank dokumen. Terus Bapak bisa enter sampai berapa halaman yang Bapak mau dulu. Misalkan 10 atau berapa.
Maaf Pak, Bapak ke-mute suaranya Pak. Pak, saya boleh menambahkan, Pak? Terus gimana? Gimana, Mbak? Ini Pak, Bapak bisa juga klik yang ini Pak, yang layout, panjenengan klik yang layout Oh, di ini. atas itu Pak. Ini. Ini. Kemudian break aja Pak, break. Panjenengan klik break, ya. Nah, itu kemudian next page Pak, next page. Nah, nanti, nah nanti langsung jadi 2 gitu kan Pak. Nah, nanti otomatis Pak. Gitu. Itu untuk inisiatif selain enter. Ya, oke. Jadi ini nanti ini akan kalau kita selesai gitu, oh ini terus bisa terus ya. Ini 2 halaman. Iya Pak, nanti panjenengan klik layout lagi, break dan next page lagi Pak. Oh gitu. Layout, break, terus langsung next page. Page ya. Ya sudah, nanti dicoba lagi. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Kan saya kan generasi lama. Jadi ini paling tidak saya sudah berusaha untuk nulis yang baik. Ya. Jadi sekarang kalau X-nya itu Poisson. X, ini anunya yang size-nya yang Pythagoras-nya. Berarti home ya ini. Cepet banget. Kok cilik juga. Kok balik 11 lagi, kok nggak mau 16? Ini loh kok nggak 16, tapi kalau saya tulis tetap balik lagi 11. Gimana ini kalau ini? X, oh ini sudah. Ya. Jadi kalau saya nulis X itu Poisson, sebut aja lambda. Nah, saya ingin hitung peluang A kurang X bersama dengan B. Aku tadi lupa kalau ini saya nggak ngetik, tapi saya nulis di papan tulis. Apa-apa, oke. Oke, jadi ini saya harus menggunakan teorema limit pusat. Jadi misalnya di soal ujian yang kebetulan tidak ada yang betul. Ya. Peluang, misalnya kemarin 15 itu X di antara 13 kurang X kurang dari 16, X-nya itu Poisson 15 gitu. X-nya itu Poisson 15. Kan kita harus menggunakan teorema limit pusat gitu. Nah, kesalahan yang Anda lakukan itu adalah ini yang kemarin kesalahannya, supaya nanti tidak terulang lagi. Kesalahan itu peluang 13 kurang X kurang 16 itu sama dengan, karena X-nya ini berarti min-nya itu mu sama dengan 15, variansi 15. Jadi ini sama dengan
peluang dari 13 min 15 dibagi akar 15 kurang dari Z kurang dari ini 16 ya, sorry. Ini 16. Nah, oke. Z kurang dari 16 min 15 per akar 15. Nah, gini. Nanti disesuaikan dengan apa? Dengan apa namanya? Koreksi kontinuitas kan, tapi saya lewati aja koreksi kontinuitasnya. Jadi Anda mendapatkan V 1 per akar 15 dikurangi dengan V min 2 per akar 15 ya. Coba di mana ini salahnya? Karena saudara langsung menggunakan teorema limit pusat. Limit pusat itu kan X bar atau jumlahan XI. Ini kan bukan X bar. Juga bukan jumlahan yang harus jumlahan XI kan. Kalau begini kan Anda tidak memakai jumlahan XI kan. Ya. Jadi ini bisa apa namanya? Oh, kemarin karena ini 15,5 ya kalau nggak salah supaya tidak ya. Tapi 15 juga nggak apa-apa lah. Ini nggak apa-apa. Ya. Jadi ini kalau yang benar bahwa jadi X itu adalah jumlahan I dari 1 sampai dengan 15. XI Poisson 1. XI Poisson 1. Jadi ini XI adalah Poisson 1. Jadi EXI-nya adalah 1, varian XI-nya, sigma-nya juga 1 kan gitu. Jadi di sini kita akan mendapatkan peluang dari ini min sigma XI-nya. Jadi sigma XI-nya adalah jumlah dari 1 sampai dengan 15, min-nya sama dengan 15, kemudian akar N dari sigma, akar 15 gitu. Jadi walaupun di sini kalau genap itu hasilnya sama gitu. Jadi ini hasilnya, jadi kalau di sini tetap menggunakan menjadi sama hasilnya. Hasil sama. Tapi ini argumentasinya itu bahwa X itu harus merupakan jumlahan IID dari Poisson 1. Tapi kalau X-nya itu Poisson, kalau nggak salah dulu karena saya buat pecahan kan, Poisson 15,5 itu. Nah, X itu adalah jumlahan dari X sama dengan jumlahan dari I dari 1 sampai 5, ini 15 berarti 31 ya. 31
XI itu Poisson setengah kan gitu. Benar ya 30. Jadi ini nanti jadi kita akan mendapatkan peluang dari 13 kurang X kurang 16 sama dengan peluang 13 min N. Ini jadi N-nya itu adalah 31 kali setengah juga. Jadi kan 31 kali setengah adalah 15 setengah juga kan. Setengah dibagi akar N sigma. Akar N-nya itu 31. Sigma-nya itu adalah akar setengah kan gitu. Dikurang Z kurang dari 16 min 15 setengah dibagi dengan akar 31 akar setengah gitu. Jadi ini baru kita bisa menggunakan apa? Teorema limit pusat. Ini kita bisa menggunakan teorema limit pusat. Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya, gimana? Ada dua apa yang mau saya tanya. Itu kenapa bisa ya XI itu Poisson 1 ya Pak, lambdanya? Kenapa bisa bernilai 1 ya? Oh enggak, kita harus mencari bahwa itu bisa ditulis sebagai jumlahan. Yang atas tuh ya, yang 15. Ya. Yeah. Kalau yang kedua kan harus setengah atau seperempat juga enggak apa-apa. Kalau seperempat Anda jumlahnya jadi berapa? 62 ya. Ini loh, yang ini. Ini. Jadi ini bisa juga Poisson setengah, bisa juga Poisson seperempat. Tapi kalau Poisson seperempat, Anda jumlahnya, jadi kalau misalnya ini, yang penting itu bisa ditulis sebagai jumlahan. Gitu. Kuncinya di situ. Jadi kalau misalnya ini saya tulis XI Poisson seperempat. Boleh. Jadi X-nya itu Poisson 30. Nah, sebentar ini ada X tadi. Maka X-nya itu adalah jumlahan dari XI. Tapi Poissonnya seperempat berarti kan harus min-nya harus sama dengan 15 setengah. 15 setengah itu berapa supaya jadi 15 setengah? Berarti 62 ya. 62 ya, dan ini menjadi 15 2/4. Jadi I dari 1 sampai dengan 64 kan gitu. 1/10 juga boleh, tapi 1/10 kan berarti 150 ditambah 5, 155 kan gitu. Yang penting itu Anda bisa nulis sebagai jumlahan variabel random yang min-nya itu sama dengan sigma-nya kan gitu. Karena jumlahan Poisson adalah Poisson juga. Itu kalau misalkan gimana? Kalau misalkan lambdanya 15,5 ya Pak? Nah, Anda pengen tambah berapa? Kalau misalkan tergantung, misalkan 20, berarti nanti kalau misalkan Poissonnya setengah. 20 tinggal 20 aja. X yang paling mudah kan XI 1 udah sampai dengan 20 toh. Iya. Iya. Jadi kalau setengah berarti 40 gitu ya Pak? Iya. Oh ya, oke. Baik Pak. Ya, sama Pak. Ya, jadi ini kita teruskan. Ini sekarang itu kan ada nanti berhubungan dengan, karena kita kunci dari statistik itu kan distribusi normal, kemudian turunannya distribusi Poisson sama binomial di diskrit, yang kontinu itu hubungannya distribusi normal dan distribusi
chi-square. Ya. Jadi ingat kalau X itu, jadi sebenarnya itu ada di buku ya. Kalau nanti saya hanya baca dari yang di di PowerPoint, ya mestinya kurang baik. Jadi saya nyoba ini nanti saudara cocokkan di PowerPoint-nya kan gitu. Ya. Jadi kalau masih ingat kalau X itu, jadi kalau saya hanya baca mungkin Anda kurang memperhatikan gitu. Karena itu ya sebenarnya itu sudah ada di di buku ataupun di di PowerPoint, terserah aja Anda pakai yang mana. Jadi kalau X itu gamma alpha beta, itu MXT-nya akan sama dengan per 1 minus beta T pangkat alfa. Satu min beta T pangkat alfa. Nah, kemudian kalau alfanya sama dengan jadi kalau betanya sama dengan 2, beta sama dengan 2, alfa sama dengan n per 2, itu distribusi gamma itu disebut dengan chi distribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan n. Dan ini minnya adalah dx sama dengan alfa beta variansi x sama dengan alfa beta kuadrat. Di EX sama dengan alfa beta, variansinya sama dengan alfa beta kuadrat. Jadi kita distribusi gamma yang khusus adalah juga distribusi eksponensial. Jadi distribusi gamma itu juga merupakan distribusi yang luas untuk beberapa kasus itu bisa menjadi, yang penting itu adalah distribusi chi-square n. Dan itu kalau saudara melihat uji-uji hipotesis itu ya dasarnya mesti distribusi binomial, chi-square, dan distribusi F. F itu singkatan dari Fisher kan gitu. Jadi sesuai dengan siapa? Sesuai dengan penemunya, Sir Ronald Fisher. Nah ini mungkin saudara kan bertanya mengapa ini disebut mempunyai derajat kebebasan n. Jadi ini karena tadi kalau distribusi chi-square berarti kalau x itu square n berarti x-nya sama dengan n variansi x sama dengan 2n. Mudah mengingatnya kan gitu, hanya n sama 2n. Karena kalau alfanya n per 2, betanya 2 kan berarti n per 2 kali 2, berarti n. Variansi x-nya alfa beta kuadrat. Alfanya n per 2, beta kuadratnya menjadi 4 kan, 4 dikalikan dengan n per 2 menjadi 2n. Jadi bentuknya apa? Bentuknya adalah f x, berarti parameternya n kan, ini seper gamma alfa seper gamma n per 2 beta pangkat alfa, betanya 2, pangkatnya n per 2, x berpangkat alfa min 1,
alfanya sama dengan N per 2 min 1 E pangkat minus X per beta, betanya 2 X per 2 untuk X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Saudara lihat beberapa distribusi gamma itu bisa dilihat di buku atau saudara lihat di R ya. Saudara bisa melihat N-nya 1 seperti apa, N-nya 2 seperti apa, kalau N-nya besar juga seperti apa. Nah, jadi Anda kan mengenal distribusi normal itu orang mengatakan distribusi ibu dari segala distribusi. Jadi nanti orang ingin melihat bahwa distribusi chi-square itu juga berasal dari distribusi normal. Dan juga saudara ingin melihat mengapa ini disebut derajat kebebasan. Kenapa chi-square n, kenapa disebut derajat kebebasan, berarti ada n yang n yang bebas kan gitu. Kenapa itu ada n yang bebas? Jadi ini kita memulai dari satu teorema, kalau z-nya itu normal 0,1, maka z kuadrat itu adalah chi-square 1. Jadi kita punya teorema bila X itu mempunyai distribusi normal 0,1, ini bila Z normal 0,1, maka Z kuadrat itu berdistribusi chi-square 1. Berarti saya bisa terus ke sini ya, oke, sip. Tidak usah menghapus. Jadi kita punya buktinya. Saya mengingatkan yang namanya teorema itu apa toh? Pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya. Bentuknya harus implikasi bila maka. Itu karena ini ya masih pada waktu ujian tesis masih ada yang belum mengerti teorema juga gitu. Jadi ya saya hanya mengingatkan aja Bu. Kalau ada yang lupa nanti harus tahu. Jadi teorema itu bentuknya bila maka. Ya, jadi sebenarnya itu di statement 1 sudah kita buktikan, tapi dengan menggunakan teknik distribusi kumulatif. Jadi di statement 1 kita sudah membuktikan, tapi ini dengan apa? Teknik distribusi kumulatif. Nah, dalam matematik itu supaya juga saudara tahu, di dalam statistika itu bukti alternatif itu boleh. Jadi kalau itu peribahasa mengatakan banyak jalan ke Roma, itu sudah diakomodir dalam pembuktian matematik. Buktinya bisa menggunakan transformasi, sudah. Kita menggunakan fungsi distribusi kumulatif, sudah. Nah, sekarang kita akan menggunakan bukti yang ketiga, menggunakan apa? Teknik fungsi pembangkit momen. Jadi kalau saudara besok nulis tesis itu satu teorema dilihat dari banyak segi itu juga nggak apa-apa, boleh juga gitu. Jadi kalau saudara menulis teorema kemudian dibuktikan dari banyak segi itu juga sesuatu yang sah, itu tidak masalah. Jadi kita bukti dengan menggunakan fungsi pembangkit momen. Menggunakan fungsi pembangkit momen. Jadi M
dari Z kuadrat T itu artinya adalah harga harapan dari E T Z kuadrat. Itu definisi dari fungsi pembangkit momen. Nah, harga harapan itu adalah integral terhadap densitas dari Z. Jadi sama dengan integral min tak terhingga. Fungsinya berapa? E pangkat T Z kuadrat. Lalu FZ-nya sendiri berapa? 1/2V E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Jadi E pangkat Z kuadrat 1/2V E pangkat min setengah Z kuadrat. Nah, caranya gimana untuk menghasilkan integral ini? Saudara masih harus ingat bahwa integral dari fungsi distribusi itu selalu sama dengan 1. Jadi mesti harus dibawa ke fungsi distribusi mengandung distribusi normal kan min setengah Z kuadrat. Jadi ini harus dibawa ke bentuk min setengah Z kuadrat. Jadi ini menjadi sama dengan 1/2 integral dari min tak terhingga E pangkat min setengah Z kuadrat, karena bentuknya itu harus min setengah Z kuadrat, bentuk dasarnya itu. Jadi yang kita keluarkan fungsi itu. Jadi ini menjadi 1 minus berapa? Supaya menjadi E pangkat P Z kuadrat. Jadi 1 min berapa ini? Kalau min setengah Z kuadrat berarti harus 2 min 2T min 2T. Nah, ini. Coba kalau saudara masukkan ini 1 ya. Oke. Jadi 1/2V minta terhingga E pangkat min setengah Z kuadrat 1 min 2T. Jadi kalau kita masukkan ini E pangkat min setengah Z kuadrat, ini dikalikan menjadi plus min 2 kali min 2 1 kan, menjadi T Z kuadrat. Nah ini kan variansinya berarti 1/2T kan. Jadi ini harus supaya bisa menjadi 1, integralnya harus 1/2V. Ini juga akar 1 min 2T. Ini sama 1 min 2T. Ini kan 1 ya. Integral dari min tak terhingga E pangkat min setengah Z kuadrat 1 min 2T ini dz. Jadi ini sekarang kita lihat bahwa
ini kan berarti variansinya kan sama dengan akar sama dengan 1 min 2T. Berarti ini semuanya harus sepersigma, berarti harus naik ke atas. Berarti ini semuanya sama dengan 1. Tinggal ini menjadi sama dengan 1/1 min 2T pangkat setengah. Ini adalah fungsi pembangkit momen chi² 1. Mungkin ada yang bertanya kenapa ini sama dengan 1? Ini ya distribusi normal, minnya 0, variansinya adalah 1/2T. Jadi setiap densitas itu kalau diintegralnya kan sama dengan 1. Mudah-mudahan semuanya sudah mengerti ini kenapa ini sama dengan 1. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kalau XI itu normal, minnya I, variansinya itu sigma I kuadrat, maka ZI sama dengan XI min UI per sigma I adalah norma 0,1 itu. Ya toh? Jadi kalau begitu sigma ZI kuadrat itu mempunyai, jadi berarti ZI kuadrat sama dengan XI minus mu I per sigma I kuadrat itu berdistribusi chi² 1. Jadi kalau begitu nanti secara keseluruhan sigma I dari 1 sampai dengan N XI minus mu I per sigma I kuadrat adalah chi² N. Atau bahasa lainnya adalah chi² N itu adalah jumlah dari N ZI kuadrat ZI di normal. Jadi struktur dari struktur chi² N itu adalah sama dengan jumlahan I dari 1 sampai dengan N ZI kuadrat ZI IID normal 01. Jadi struktur dari distribusi chi² N itu adalah chi² N itu adalah sigma ZI kuadrat, ZI itu IID normal 0,1. Jadi distribusi chi² itu juga berinduk pada distribusi normal. Jadi ini artinya apa? Distribusi chi² itu juga berinduk pada distribusi normal. Jadi kita bisa mengerti bahwa distribusi chi² itu juga bisa
ada versi teorema limit pusat dari distribusi chi-square, karena distribusi chi-square itu adalah strukturnya adalah n jumlah dari variabel random. Jadi apa ya? Kalau kita itu bagian dari statistik itu kan berpikir efisien, berpikir smart gitu ya. Jadi ngitung itu harus ditulis, kalau itu bisa ditulis sebagai jumlah itu akan jadi lebih mudah. Jadi ada versi teorema limit pusat dari distribusi chi-square gitu. Jadi ada versi teorema limit pusat dari chi-square n. Jadi kan strukturnya harus menjadi jumlah seperti tadi. Jadi kalau X itu chi-square n, maka X itu bisa ditulis sebagai jumlahan dari I dari 1 sampai dengan N ZI kuadrat. Berarti yang penting kita harus menggunakan minnya berapa? I dari ZI kuadrat dan distribusi chi-square. Derajat kebebasannya 1. Jadi N sama dengan 1 di sini. Variansi dari ZI kuadrat berapa? 2N kan? Ini chi-square 1, jadi ini 2. Jadi kalau kita diminta untuk menghitung peluang X di antara A dan B, kurang X kurang atau sama B, berarti X minus N mu, N-nya N, mu-nya 1, berarti sama dengan peluang A minus N dibagi dengan akar N sigma. Sigmanya akar 2, berarti di sini menjadi akar 2N kurang Z kurang dari B minus N dibagi dengan akar 2N. Jadi itu versi teorema limit pusatnya. Jadi versi teorema limit pusat dari distribusi binomial, distribusi Poisson dan distribusi chi-square itu berbeda. Ya. Jadi strukturnya hasilnya berbeda. Jadi kalau untuk distribusi chi-square, Z-nya itu di antara A min N per akar 2N, B min N per akar 2N. Ini sama dengan I B minus N per akar 2N dikurangi dengan I A minus N per akar 2N. Cuma ini tidak ada koreksi kontinuitas karena ini distribusi yang kontinu. Jadi kalau kita terus gimana? Ini kita layout lalu fix ya. Fix ya. Ini ya, Pak. Ini ya. Yang match pitch, Pak. Hah? Iya, Pak, udah menambah. Ya. Tapi kok malah ke atas? Tapi nambahnya 1. Sama saja Iya, dengan Pak. tadi. Selalu Ya. nambah 1. Oh, selalu nambah 1. Kalau nambahnya 2 gitu atau 3?
Biasanya kalau net split satu-satu, Pak, gitu. Oh gitu, ya. Oke, Iya, Pak. tapi ya nggak apa-apa, ya. Oke. Paling tidak ngapusin gitu ya. Tadi kalau di enter nggak bisa ya Pak? Apa? Kalau di Nggak enter. tahu. Ya, nanti dicoba-coba lagi lah. Nah, tapi Oh, paling tidak ini sekarang sudah ngurangin apa hapus-hapus waktu gitu ya. Terima iya. kasih. Nah, sekarang ada lagi hubungan distribusi gamma dan chi-square yang terkenal ya. Jadi kalau X itu gamma n/2 beta, maka Y sama dengan 2X per beta chi-square n. Maka Y sama dengan 2X per beta itu chi-square n. Jadi buktinya kita juga akan menggunakan mekanik fungsi pembangkit momen. Oke, jadi harus dicari MYT, harga harapan dari E pangkat TY. E pangkat TY. Nah, Y itu apa? Harga harapan dari E pangkat T 2TX per beta. E berpangkat 2TX per beta. Ini besok akan kita gunakan untuk uji hipotesis. Jadi saya akan tunjukkan sekarang. Nah, sekarang kalau X itu gamma n/2 beta, X itu gamma n/2 beta, maka MXT-nya berapa? MXT-nya 1/1 minus beta T. Jadi ini beta T berpangkat alfa n/2. 1 min beta T pangkat alfa, tapi alfanya di sini n/2. Nah, sekarang kalau ini MXT itu kan harga harapan dari E pangkat TX. Nah, kalau EYT itu E pangkat 2TX per beta. Jadi kita harus hanya mengganti T-nya itu kita ganti dengan apa? T-nya itu kita ganti dengan 2T per beta. Karena ini E pangkat 2TX per beta. Kalau TX-nya ini sama dengan ini berarti
T-nya itu kita ganti dengan 2T per beta. Maka MJT itu sama dengan MJT itu sama dengan 1/1 minus beta T. Jadi T-nya kan kita ganti 2T per beta. Jadi beta, T-nya diganti 2T. Nah, 2 T per beta berpangkat tetap sama kan, pangkatnya tetap N per 2. Nah ini adalah sama dengan 1/1 min betanya hilang toh, 2T berpangkat N per 2. Nah ini kan fungsi pembangkit momen chi² berapa? N. Yang penting fungsi pembangkit momennya sama. Oke, sampai di sini ada komentar, pertanyaan? Kalau tidak kita stop sharing dulu. Kita bisa share yang PowerPoint. Oke. Iya. Ini sudah, distribusi gamma sudah, alfa beta sudah, ini 2x per beta chi² 2n sama yang terakhir ini tadi ya. Ya, ini bahwa chi² itu menjadi jumlahan, itu juga, jadi Anda tinggal mencocokkan yang saya tulis tadi dengan apa yang ada di tayangan ini. Ini juga sudah tadi sudah saya buktikan. Ini chi² tadi, chi²n tadi sudah. Sekarang kita akan lihat distribusi yang lain, yaitu distribusi T dan distribusi F ya. Oke, saya ke kamar kecil sebentar ya. Biasanya 5 menitan. Sambil juga kalau orang sudah agak tua itu tidak boleh kakinya diam terus lebih dari 1 jam ya. Nanti pembuluh darahnya nanti nggak bergerak gitu. Jadi darahnya juga berbahaya kalau sampai nanti tidak ada gerakan dari darah itu. Jadi ini sedikit biar jalan juga.
Baik, saya sudah kembali. Jadi ini bedanya yang tadi kalau apa ya, yang di sini itu, yang tadi itu kan sigma xi minus mu kuadrat. Jadi kalau ini tidak yang tadi ya. Jadi ini kalau ini apa namanya? Ini kan naik. Oke. Ya. Jadi bedakan dengan ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi kita mempunyai bentuk xi minus mu kuadrat per sigma i kuadrat itu sigma itu chi square n. Nah, ini kalau estimator dari mu itu x bar, ini kita mempunyai sigma xi minus x bar kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. Itu bukan chi square n, tapi ini chi square n min 1. Ini chi square n min 1. Ya. Ada bedanya ini. Jadi kalau xi id normal min mu variansi sigma kuadrat atau sigma i kuadrat sama aja. Xi min mu per sigma, enggak pakai ini. Itu chi square n, tapi kalau sigma xi min x bar kuadrat per sigma kuadrat itu chi square-nya n min 1. Ya, chi square-nya n min 1. Lalu S kuadrat itu kan sering ditulis sebagai S kuadrat itu sering ditulis sebagai sigma xi min x bar kuadrat per n min 1. Sehingga sigma xi ini menjadi kita tulis sigma xi min x bar kuadrat itu sebagai n min 1 s kuadrat, sehingga kita mempunyai bentuk n min 1 s kuadrat per sigma kuadrat adalah chi square 1. Jadi ini bedanya xi min mu sama xi min x bar kuadrat. Nah, kadang-kadang sigma xi min x bar kuadrat itu ditulis sebagai n min 1 s kuadrat. Itu yang menjadi perhatian di bentuk ini.
Ya, sekarang kita lanjut ke distribusi T dan distribusi F. Jadi bila Z itu variabel random normal 01, mu variabel random chi-square R, Z dan U independen, maka T sama dengan Z dibagi akar mu U dibagi R itu disebut distribusi T dengan derajat kebebasan R. Dengan fungsi kepadatan probabilitas, Ft itu sama dengan gamma R plus 1 per 2 dibagi gamma akar VR gamma R per 2 dikalikan 1 plus T kuadrat per R plus 1 per 2. Ya, jadi distribusi T itu berasal dari distribusi Z dibagi dengan distribusi chi-square. Distribusi chi-square itu tergantung pada distribusi normal. Jadi kalau begitu distribusi T pun itu juga distribusi yang tergantung pada distribusi normal. Jadi berinduk juga pada distribusi normal. Nah, kalau X1, X2, Xn sampai random dari distribusi normal mu sigma kuadrat, maka X bar min mu S per akar N, nah ini yang sering dipakai di uji hipotesis, itu mempunyai distribusi T dengan derajat kebebasan N. Ya, ini buktinya. Jadi karena Z sama dengan akar N X per min mu dibagi sigma normal 01, kemudian N-1 S kuadrat sigma kuadrat S per N-1, maka X bar min mu S per akar N menjadi X bar min mu sigma per akar N akar N-1 S kuadrat N-1 sigma kuadrat. Itu sama aja, sehingga ini yang atas ini adalah distribusi normal 01, yang ini distribusi normal 01, ini distribusi chi-square dibagi derajat kebebasannya adalah N-1. Jadi ini juga yang sering digunakan dalam uji hipotesis. Itu ditemukan seorang yang namanya student P gitu. Jadi student yang sebenarnya dia seorang ahli kimia yang kalau nanti dia bekerja mengerjakan statistik, dia mungkin dipecat takut gitu, sehingga dia kerjanya itu tidak disebutkan namanya tapi dengan nama samaran student kan gitu, sehingga distribusinya namanya distribusi student T. Kemudian kalau U dan V variabel random independen dan masing-masing berdistribusi chi-square Y dengan derajat kebebasan R1 dan R2, maka F sama dengan U per N, V dibagi dengan R per 2 itu disebut mempunyai distribusi F dengan derajat kebebasan pembilang R, penyebut R2, R1, pembilangnya R1, penyebutnya R2. Fungsi kepadatan progres yang bersesuaian adalah FB sama dengan gamma R1 plus R2 per 2, R1 per R2, N per 2, W berpangkat N per 2 min 1, gamma N per 2, gamma N per 2, dikalikan 1, N pangkat W per 2 pangkat R1 plus R2 per 2. Ya. Jadi sekarang kita sudah siap untuk mulai inferensi ya. Kita lihat sini
kita masih harus sharing yang berikutnya sudah bilang ya. Sebentar. Itu kita harus sedikit kalau kita yang baru kita harus memuat ini, saya harus ke ini. Ini bisa sharing nggak ini? Bisa kelihatan nggak? Halo? Belum terlihat, Pak. Belum terlihat ya? Berarti sebentar, kalau gitu ini saya harus ke atas. Nah, sekarang sudah kelihatan. Halo? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke. Nah, kita akan memulai ke estimasi titik, yaitu di informasi dalam sampel X1, X2, Xn akan digunakan untuk melakukan inferensi tentang parameter theta. Untuk keperluan inferensi, pengamatan sampel perlu diringkas untuk sifat kuncinya. Setiap statistik TX selalu memberikan reduksi data. Jadi kalau saya mengambil data aja itu kan tidak punya arti. Tapi kalau sesudah dicari min-nya punya arti, dicari maksimumnya juga punya arti. Jadi mesti harus diringkas gitu. Dan yang diringkas itu biasanya statistiknya, bukan orangnya gitu. Jadi seperti saudara kalau mengambil SIM di kantor polisi itu yang diringkas itu apa namanya, sidik jari saudara. Saudara tidak perlu difoto orangnya terus disimpan fotonya, nggak perlu. Tapi yang penting apa namanya, sidik jarinya. Jadi artinya setiap statistik TX itu mereduksi data. Jadi artinya dimensinya itu diperkecil untuk disimpan gitu. Kalau semua yang disimpan datanya itu terlalu besar kan gitu. Jadi orang akan menyimpan statistiknya. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa asas. Dimulai dengan asas kecukupan, yang itu mengembangkan metode reduksi data yang tidak menghilangkan informasi tentang theta. Asas likelihood menggambarkan parameter yang ditentukan sampel terobservasi. Jadi kalau sudah sampelnya terobservasi, semua inferensinya itu tergantung pada hasil observasi. Saudara juga, ini zaman sekarang itu kan ada bukan likelihood tapi livelihood, bukan like tapi livelihood. Karena pandemi maka apa namanya, livelihood seseorang tergantung, yaitu apa namanya, ekonominya tergantung. Jadi pekerjaannya terganggu, itu namanya livelihood, bukan livelihood. Saudara kan mengenal sekarang kalau mendengar berita-berita tentang COVID itu begitu. Asas invarian itu menggambarkan beberapa sifat utama dari model, bukan modul ini. Oke.
Di sini tempat saya anginnya banter ya, keras ya. Di tempat ya karena ini ada yang di Jogja, ada yang tidak. Kalau di Jogja pada sama dengan rumah saya. Sama, Pak. Anginnya keras ini. Iya. Nah, statistik TX itu disebut statistik cukup untuk theta bila distribusi bersyarat sampel X diberikan TX itu tidak tergantung dari theta. Nah, bila fx theta adalah densitas dari X dan Q theta adalah densitas dari TX, maka TX itu adalah statistik cukup untuk theta bila dan hanya bila untuk setiap X dalam ruang sampel rasio Fx per theta dibagi Q theta itu tidak tergantung pada theta. Jadi itu definisi dari statistik cukup. Jadi kalau kita lihat di sini X, kok jelek banget. Ini sudah. X sama dengan X. X sama dengan X. Ini artinya statistik itu disebut statistik untuk zeta bila distribusi bersyarat dari sampel X diberikan TX itu tidak tergantung pada theta. Jadi ini definisinya statistik cukup. Jadi kalau Px sama dengan X diberikan Tx sama dengan X itu independen terhadap theta. Jadi ini di sini adalah independen terhadap theta. Nah, ini akan sama dengan peluang X sama dengan X diiriskan dengan dan Px sama dengan X diberikan probabilitas Tx sama dengan X. Nah, ini probabilitas X sama dengan X dan Tx sama dengan X itu subsetnya, jadi tinggal P X sama dengan X dibagi peluang Tx sama dengan T. Nah, jadi sama dengan F X track theta dibagi dengan Q T track theta. Jadi definisi statistik cukup itu kalau peluang X sama dengan X, Tx sama dengan T ya, sorry. Sama dengan T, independen terhadap theta, tapi ini Px sama dengan X diberikan ini kan PA track B, PA dan B dibagi PB. Ini subsetnya jadi sama dengan Px sama dengan X dibagi
dengan BTX sama dengan T. Jadi sama dengan Fx trak theta dibagi QT terhadap theta. Jadi rasio dari densitas Fx dan densitas T itu tergantung dari theta. Itu dari definisi kita mendapatkan hasil itu untuk menunjukkan statistik Tx itu sama dengan merupakan statistik cukup. Oke. Nah, sebagai contoh, di sini kalau X1, X2, Xn, IID variabel random Bernoulli dengan parameter theta akan ditunjukkan bahwa Tx sama dengan sigma X1, X2, Xn adalah statistik cukup untuk theta. Jadi perhatikan Tx merupakan jumlah Xi sama dengan 1, sehingga Tx mempunyai distribusi binomial N theta. Sehingga P Fx trak theta-nya sama dengan Nx theta pangkat X 1 min theta berpangkat N min X. Kan gitu. Jadi ini Fx trak theta, Q theta trak E karena kalau IID itu Fx. Jadi kalau kita mempunyai Xi IID lalu X sama dengan 1 Xn itu F X trak theta itu sama dengan perkalian dari F Xi trak theta. Jadi ini yang standar yang harus saudara juga harus ketahui itu kalau Xi itu IID lalu X di bawah ada tanda tilde itu menunjukkan simbol untuk sampel. Kalau hanya X begini tanpa tilde itu menunjukkan apa? Ini menunjukkan populasi. Ini menunjukkan populasi. Nah, densitasnya itu merupakan perkalian dari Fxi theta. Nah, masing-masing Fxi itu karena Bernoulli kan theta pangkat Xi, 1 min theta berpangkat 1 min Xi. Kemudian T-nya sendiri mempunyai distribusi binomial, jadi NT, theta pangkat T, 1 min theta, N min T, tapi T-nya sigma Xi. Nah, perkalian theta pangkat X itu sama dengan theta sigma Xi itu sifat dari apa? Eksponensial. Itu sifat dari eksponensial. Itu yang sering juga kita pakai dalam membuktikan fungsi pembangkit momen. Jadi sama dengan theta pangkat T 1 min theta berpangkat N min T dibagi NT theta pangkat T 1 min theta N min T. Ini bisa dicoret semua, tinggal seper NT N sigma Xi. Jadi ini kan tidak mengandung theta. Jadi ini hasil baginya tidak mengandung theta, berarti semua informasi tentang theta itu sudah diserap. Oke.
Oke, saya kira itu untuk hari ini. Jadi nanti ini apa, tayangan ini kalau nggak besok ya lusa lah, pokoknya sebelum, mudah-mudahan tidak sampai lusa, tapi karena hari ini yang harus saya kirim itu ternyata juga antriannya banyak ya. Jadi mungkin ya pokoknya nanti segera saya kirim ya ke Mbak Siska ya, karena ini wakil kelas ya. Ya Mbak Siska, nanti kalau sudah saya kirim tolong di-share ke teman-temannya ya. 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 Oke, saya kira itu untuk hari ini. Jadi saya bisa stop sharing dulu. Kita recordnya kita. Oh, Mas Wira mau ngabsen ini ya? Halo, Mas Wira. Gih. Ini untuk Maisa, monggo silakan Ya, scan terus. silakan. Ya, saya bisa live nggih, Mas Wira?